Ibu, saudara-saudari, suster dan anakku yang terkasih, kita memasuki novena Pentakosta, hari yang ketiga, yang diberi tema Mohon Roh Kudus menguatkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang dinyatakan positif COVID-19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Bijaksana, Putra-Mu telah menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhinya setelah kenaikannya ke surga. Semoga kami pun Engkau anugerahi karunia Roh Kudus, terutama bagi saudara-saudara kami yang dinyatakan positif COVID-19. Semoga mereka Kau limpahkan dengan ketabahan iman dan penyerahan diri kepadamu sebagai sang sumber kehidupan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, perihalalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari Yesus dan anak yang terkasih, sakit tentu sesuatu yang tidak enak bagi kita. Apalagi sakit karena tertular seperti COVID-19 ini. Sebuah virus yang bermutasi lalu dengan cepat menyebar dan menyebabkan penyakit dalam diri manusia. Saudara-saudara yang terkasih, entah virus, bakteri, atau penyakit-penyakit lain yang kita jumpai dalam kehidupan kita, tentu membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Apalagi menghadapi wabah COVID-19 ini, semua orang tidak berdaya. Bahkan seluruh dunia mengalami hal yang sama. Namun di tengah-tengah itu, kita sebagai orang beriman dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam Injil, keempat Injil, sebagian besar karya-karya Yesus adalah karya penyembuhan. Bagaimana Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, entah sakit apapun, baik sakit yang paling ringan sampai sakit yang paling berat, lumpuh, buta, bahkan kematian sekalipun. Yesus mampu menyembuhkannya. Oleh karena itu, pada novena hari yang ketiga ini, kita juga ingin mempersembahkan melalui doa-doa kita kepada Tuhan agar Roh Kudus menjamah mereka, menyembuhkan mereka, membangkitkan mereka, supaya mereka boleh pulih seperti sedia kala. Kita berdoa bagi mereka yang masih dirawat, mereka diberi ketabahan iman, kekuatan, dan penyerahan diri yang terus-menerus kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus selalu menolong kita,
asal kita sungguh mau mengikuti tuntunan Roh Allah dalam diri kita di saat kita tidak berdaya, seperti saudara-saudara kita yang positif COVID-19. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, belajar dari peristiwa wabah ini, maka Tuhan ingin berbicara kepada kita. Yang pertama adalah supaya kita semakin percaya akan rencana dan kehendak Tuhan. Kita semakin percaya akan kuasa dan rahmat Tuhan yang diberikan pada kita. Kita yakin dan percaya bahwa semuanya ini akan berlalu. Semuanya ini akan musnah, termasuk wabah COVID ini. Maka satu hal yang tidak musnah adalah iman kita, hidup kita bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus. Maka hanya itulah yang bisa kita buat dalam hidup kita, dalam saat-saat menangani COVID-19 ini. Semoga saudara-saudara kita yang sedang dirawat, yang positif COVID-19, mereka juga disemangati, mereka juga dikuatkan. Secara istimewa saya ingin menyapa Anda semua, saudara-saudari yang sedang dirawat. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan akan menjamah kalian. Janganlah berkecil hati, janganlah berputus asa, bahwa semuanya ini harus kita jalani sebagai suatu proses pemurnian iman kita, supaya kita semakin tabah, supaya kita semakin teguh. Bukankah juga secara medis dikatakan bahwa kalau kita terpapar, kita positif, dan kita boleh sembuh, maka disitulah kekuatan kita. Kita menjadi imun. Demikian juga pemurnian iman kita ini membuat kita semakin tangguh dan semakin percaya pada Allah, bahwa apapun yang kita alami mampu kita atasi bersama Tuhan. Oleh karena itu, pada novena yang ketiga ini, marilah kita semua, terutama saudara-saudara yang sedang dirawat dan juga dalam isolasi ini, terus bertekun dalam doa dan terus berserah diri pada Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan buat sesuatu untuk Anda semua. Pasti Anda sembuh, dan harus yakin percaya bahwa kekuatan itu datang dari Allah, bukan dari yang lain. Oleh karena itu, marilah kita mohon penyertaan Roh Allah dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati. Marilah kita lanjutkan dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Kita bisa juga ambil dari puji syukur nomor 93. Kita doakan bersama-sama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang yang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, terutama mereka yang positif COVID-19, agar dapat menghadapi segala kesulitan, wabah dan penyakit serta derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada.
Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga dan paguyuban kita, usaha dan karya, bangsa dan negara, dan semua orang yang kita doakan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.